Jika satu tim ataupun negara menjadi juara pada suatu turnamen, maka yang berhak menerima dan mengangkat trofi untuk kali pertama biasanya adalah sang kapten. Nah, ada satu kejadian yang tidak lazim di mana Bayern Munchen memenangkan laga pramusim melawan Tottenham Hotspur dengan skor 3-2. Pertandingan yang berlangsung di stadion Tottenham Hotspur itu, Bayern Munchen menurunkan pemain utamanya sejak menit awal. Ada Manuel Neuer di bawah mistar gawang dan Thomas Müller yang dipercaya jadi ujung tombak. Sementara Harry Kane sendiri memulai laga dari bangku cadangan. Harry Kane yang dimainkan pada menit ke-80 otomatis ban kapten langsung melingkar di lengannya. Neuer dan Müller yang biasanya jadi kapten sudah lebih dulu keluar pada awal babak kedua. Setelah pertandingan usai, Bayern Munchen berhak atas trofi Visit Malta Cup. Harry Kane yang jadi kapten terakhir Bayern pada pertandingan tersebut harusnya jadi pemain pertama yang mengangkat trofi juara. Akan tetapi Kane justru menolak mengangkat trofi di hadapan mantan klubnya. Harry Kane malah memilih dengan memberikan ban kapten kepada Joshua Kimmich, sehingga pada akhirnya Kimmich lah yang jadi pemain pertama yang mengangkat trofi Visit Malta Cup. Sementara itu Kane buka suara soal kejadian itu, seperti ditulis di media sosialnya. Luar biasa, kembali ke tempat yang akan selalu spesial buat saya. Terima kasih semuanya atas sambutannya yang luar biasa, ujar Kane di akun media sosialnya. Senang bisa main beberapa menit dan menaikkan persiapan untuk musim baru. Jelang bergulirnya Liga Top Eropa, sejumlah tim masih terus melakukan perburuan atau transfer pemain baru. Yang terhangat, pihak Barcelona dikabarkan secara resmi melakukan transfer Dani Olmo. Barca menembus Olmo dengan nilai transfer 60 juta euro dari PR Leipzig, sudah termasuk bonus. Olmo pun dipagari dengan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro dalam kontraknya. Dani Olmo merupakan bintang timnas Spanyol. Ia adalah mantan jebolan La Masia, Akademi Barcelona. Olmo menimba ilmu bersama raksasa Katalan itu pada tahun 2007 dan meninggalkan klub pada tahun 2017 untuk pindah ke Dinamo Zagreb. Bersama klub Kroasia tersebut, pemain yang bisa berposisi sebagai gelandang atau winger punya catatan 124 laga dan bikin 34 gol. 6 tahun di sana, ia kemudian pindah ke Jerman dengan gabung bersama RB Leipzig. Bersama klub Bundesliga itu, Olmo makin bersinar. Di Leipzig, Olmo mencatat penampilan 148 laga dan 29 gol. Penampilannya yang begitu memukau di Jerman membuat pemain berusia 26 tahun ini menjadi incaran banyak klub. Namun sepertinya Barcelona tetap ada dalam hatinya. Ketika ia tahu Blaugrana menginginkannya, ia pun tak ragu untuk pulang. Dikontrak selama 6 musim, Dani Olmo merasa senang. Saya sangat senang, inilah mimpi yang terwujud. Saya pulang bersama keluarga dan rekan setim saya. Saya tak sabar untuk memulai. Saya bangga Barcelona, usaha mendatangkan saya. Mereka menginginkan saya, kata Olmo seperti dikutip dari Football Espana. Pertandingan Community Shield 2024 yang dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 7-6 atas Manchester United, ada kejadian yang cukup menggelitik. Laga yang berlangsung di Stadion Wembley pada hari Sabtu yang lalu itu berjalan sengit sampai diadakan adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Nah, di momen tersebut, kiper Manchester United, Andre Onana, memperlihatkan gimmicknya. Itu terjadi ketika penendang ketiga Manchester City, Erling Haaland, akan menendang penalti. Onana bikin sewor, di mana ia meminta Haaland mengarahkan bola penalti ke arah kanan. Onana sendiri berdiri agak ke kiri, sehingga area sebelahnya menjadi lebih kosong. Ia menyuruh Haaland menembak bola ke arah yang ditunjukkan. Haaland pun hanya nyengir.
Dengan tenang ia malah bisa mengoceh balik Onana. Sepakan bolanya mengarah bergerak ke kiri dan tak bisa dibendung oleh Onana yang bergerak ke kanan. Bola pun akhirnya masuk ke gawang. Apa yang dilakukan oleh Onana dengan membuat gimmick serupa? Bukan kali ini saja. Misalnya pada saat laga pramusim beberapa waktu yang lalu, kiper Kamerun tersebut coba mengoceh Gabriel Magalhaes, tapi tipuannya tidak manjur. Gawang MU tetap bisa dibobol oleh bek Arsenal tersebut. Klub-klub Eropa masih terus melakukan transfer pemain meski liga sudah ada yang mulai dan ada yang baru akan berjalan beberapa hari ke depan. Sejumlah pemain bintang pun sudah kelar melakukan transfer dan ada pula pemain yang masih diburu. Namun sepertinya pergerakan pembelian pemain untuk musim panas 2024-2025 ini terkesan landai dari sisi harga. Copa America 2024 dan Euro 2024 sedikitnya punya pengaruh soal peluang meningkatnya nilai sejumlah pemain, dalam hal ini pemain muda. Klub-klub besar sekarang ini lebih memilih pemain dengan harga realistis, namun memperoleh pemain yang dalam performa cukup menjanjikan. Hingga saat ini belum ada transfer pemain yang menembus angka 100 juta euro pada musim panas 2024. Nah, akankah ada kejutan di hari-hari ke depan di mana akan ada transfer pemain yang nilainya 100 juta euro atau lebih sebelum jendela transfer musim panas ditutup? Sambil menunggu, berikut ini 10 pemain termahal dalam bursa transfer musim panas 2024. Nomor 10 ada Ian Madsen. Sosok pemain ini adalah pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia, di mana tergabung pada klub Chelsea. Ia kerap dipinjamkan ke sejumlah klub, di mana terakhir kali dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Beberapa waktu yang lalu, Aston Villa mengumumkan secara resmi kalau ia menggait Ian Madsen dari Chelsea. Adapun harga transfernya mencapai 44,5 juta euro. Ke-9, Riccardo Calafiori. Bek timnas Italia, Riccardo Calafiori tampil bersinar di gelaran Euro 2024 pun halnya ketika membela klubnya Bologna. Belum lama ini Arsenal mendatangkan Calafiori dari Bologna dengan nilai transfer mencapai 45 juta euro. Ke-8, Max Kilman. Berposisi sebagai bek tengah, penampilan Max Kilman bersama Wolverhampton ternyata menarik perhatian sejumlah klub. Nah, West Ham United akhirnya berhasil merekrutnya dengan nilai transfer seharga 47,5 juta euro. Ke-7, Endrick. Wonderkid timnas Brasil Endrick tampil begitu impresif bersama klubnya Palmeiras. Hal itu memantik perhatian Real Madrid. Akhirnya Madrid merekrutnya pada akhir tahun 2022 silam. Tapi karena baru berusia 16 tahun, Endrick dipinjamkan terlebih dahulu. Setelah 2 tahun atau tepat berusia 18 tahun, Endrick akhirnya diperkenalkan ke publik atau fans Real Madrid. Adapun nilai transfernya mencapai 47,5 juta euro. Yang ke-6, Joao Palhinha. Bayern Munchen secara resmi mengumumkan transfer Joao Palhinha dari klub Liga Premier Inggris yaitu Fulham. Gelandang timnas Portugal itu didatangkan dengan harga transfer sebesar 51 juta euro. Yang ke-5, Douglas Luiz. Klub Juventus secara resmi melakukan pembelian Douglas Luiz dari Aston Villa sebagai gelandang termahal kedua dalam sejarah Liga Italia. Pemain timnas Brasil ini
dengan nilai transfer mencapai 51,5 juta euro. Yang keempat, Michael Olise. Bayern Munich resmi menambah amunisinya pada bursa transfer musim panas 2024 dengan merekrut Michael Olise dari Crystal Palace. Winger Prancis berusia 22 tahun ini ditransfer dengan nilai mencapai 53 juta euro. Yang ketiga, Amadou Onana. Aston Villa mentuntaskan transfer Amadou Onana dari sesama tim Liga Premier League yaitu Everton. Gelandang timnas Belgia ini ditransfer dengan nilai mencapai 59,35 juta euro. Yang kedua, Moussa Diaby. Striker Aston Villa Moussa Diaby secara resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Pemain sayap Prancis ini ditransfer dengan harga mencapai 60 juta euro. Yang pertama, Leny Yoro. Di urutan pertama ada Leny Yoro yang merupakan pemain belakang asal Prancis. Ia ditebus Manchester United dari klub Lille dengan harga transfer mencapai 62 juta euro. Tapi sepertinya MU harus sabar memainkan penuh pemain ini sebab ia terkena cedera dan harus istirahat selama 3 bulan.